Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Septi selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Amelia Ainur Hidayah dengan NIM 215211107 dari kelas MBSC. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan skincare Arkan Group beserta dengan realisasinya. Langsung saja masuk pada latar belakang. Kecantikan merupakan bagian yang penting dalam penampilan seseorang, terutama wanita. Bisnis plan ini bertujuan memperkenalkan dan memasarkan produk kosmetik inovatif dari Arkan Store yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang peduli dengan kesehatan kulit dan kecantikan, yang akan difokuskan pada diferensiasi produk, pemasaran efektif, dan layanan pelanggan yang unggul. Kami juga akan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi bisnis ini dan merencanakan strategi untuk mengatasinya. Dengan rencana bisnis yang solid dan strategi pemasaran yang efektif, kami yakin produk kami akan sukses di pasar yang kompetitif. Selanjutnya, analisis SWOT, strength atau kekuatan. Yang pertama, memiliki pengelolaan manajemen SDM, pemasaran dan keuangan yang baik. Yang kedua, memiliki aset gudang dan basecamp sebagai tempat menyimpan stok produk dan juga melakukan siaran langsung. Yang ketiga, semua produk bersertifikat halal MUI. Yang keempat, kerjasama antar SDM yang baik dengan keuntungan nyata. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, permodalan terbatas pribadi. Yang kedua, belum memiliki toko offline karena masih terbatas online shop. Yang ketiga, komunikasi antar freelance dan owner yang terbatas. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, memanfaatkan relasi teman-teman kampus dan pelajar Solo Raya yang termasuk peluang pasar. Yang kedua, keinginan semua orang untuk tampil dengan perawatan produk terpercaya. Yang ketiga, ditunjang dengan toko star pada masyarakat Shopee serta aplikasi online shop lainnya. Yang keempat, membuka akses pembelian seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Yang pertama, toko yang menjual produk dengan merek sejenis atau kompetitor. Yang kedua, hype yang naik turun pada beberapa produk. Selanjutnya, rencana pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Untuk geografi, konsumen yang akan dijangkau antara lain memiliki karakteristik masyarakat yang tinggal pada negara tropis dan subtropis. Untuk demografi, khususnya perempuan dan berusia minimal 17 tahun dari berbagai kalangan pendidikan dan pekerjaan. Untuk psikografi, orang dengan gaya hidup feminim dan melek akan perawatan tubuh dan wajah yang sifatnya rutin. Selanjutnya, targeting. Pelajar dan mahasiswa khususnya yang menggunakan perawatan rutin skincare dan berminat pada bidang kecantikan lainnya. Yang ketiga yaitu positioning. Menerapkan manajemen yang baik dan berdiri dengan keunikan pribadi di tengah ketatnya persaingan pada usaha sejenis. Selanjutnya, market teknik. Yang pertama yaitu produk. Produk yang difokuskan adalah semua produk dari merek Wardah atau Wet Lab. Untuk realisasinya, menyediakan produk dari berbagai merek seperti Wardah, Azarin, Emina, Kaf, Vestology, Wet Lab, dan lainnya dengan berbagai varian produk dan ukuran. Selanjutnya, price atau harga. Harga yang ditawarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari pemakaian produk dan juga terjangkau kantong mahasiswa. Untuk realisasinya, menawarkan dengan harga miring sebagai bentuk promosi pada hari pertama bazar sebagai rencana pengenalan, serta tetap menjual dengan harga di bawah ofisial pada hari kedua bazar untuk menarik calon pembeli baru dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya, place atau lokasi. Lokasi penjualan akan dilakukan pada Bazar Kewirausahaan UIN Raden Mas Said Surakarta 2024. Untuk realisasinya, halaman Geraha UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang selanjutnya yaitu promotion. Promosi dilakukan dengan memanfaatkan relasi personal selling, public relation dengan memanfaatkan media yang ada, pemasaran interaktif, periklanan, sales promotion, publisitas, dan pemasaran dari mulut ke mulut. Untuk realisasinya, melalui harga diskon dan stok produk yang paling banyak diminati sengaja disediakan terbatas. Selanjutnya, physical evidence. Menyediakan stand yang menarik, nyaman, dan bersih guna menarik perhatian pengunjung bazar, didukung dengan disediakan fasilitas yang memadai dan berfungsi dengan baik pada saat pelaksanaan bazar. Selanjutnya, people. Personil yang akan menjalankan penjualan pada bazar adalah seluruh anggota kelompok 5 MBS 6C. Yang selanjutnya, proses dilakukan dengan pelayanan yang ramah terhadap calon konsumen dengan memanfaatkan segmentasi psikografis dan strategi yang dibahas sebelumnya. Selanjutnya, laporan keuangan.
Untuk HPP-nya bisa dilihat di tabel pertama, totalnya yaitu 823.000. Untuk beban operasional dan umum bisa dilihat di tabel kedua, totalnya 70.000. Untuk beban pemasaran dilihat di tabel ketiga dengan total 13.000. Selanjutnya pendapatan bisa dilihat di tabel keempat, yaitu totalnya 931.000. Yang terakhir laporan laba rugi bisa dilihat di tabel kelima. Untuk pendapatan 931.000 dikurangi HPP 823.000 ditemukan laba kotor 108.000. Kemudian dikurangi beban operasional dan umum 70.000, beban pemasaran 13.000, jadi laba bersih sama dengan 25.000. Selanjutnya bisnis model kanvas. Yang pertama customer segment, ada pemula pecinta makeup, penggemar makeup berpengalaman, anak muda yang aktif di media sosial, dan mahasiswa UIN Raden Mas Surakarta. Selanjutnya value proposition, ada produk kosmetik yang berkualitas, harga bersaing, kemudian berbelanja online, dan promosi dan diskon menarik. Selanjutnya channel, yaitu Shopee, media sosial, website, dan offline. Selanjutnya customer relationship, yaitu pelayanan pelanggan yang baik dan konten edukasi. Selanjutnya revenue stream, yaitu modal bersama, penjualan produk, dan biaya pengiriman. Selanjutnya key resource, yaitu stok produk, tenaga penjualan, platform teknologi. Yang selanjutnya key activities, ada manajemen persediaan, manajemen online, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya key partners, ada supplier kosmetik dan Shopee. Yang terakhir cost struktur, yaitu biaya pembelian produk dan biaya operasional seperti gaji tenaga penjualan, biaya pemasaran online, dan biaya pengiriman. Itu tadi presentasi bisnis plan dari saya. Selanjutnya sebagai penutup, saya lampirkan dokumentasi kegiatan pada saat dasar. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Festival Bazar Karya dengan tema Kebangkitan Nasional, Kebangkitan Wirausahawan dengan ini dibuka.